ada Pak De Prayit juga menyampaikan selamat malam ya buat semuanya, Pak De Prayit khususnya juga. Migrasi saat ini lagi susah bisa dikatakan seperti itu karena Ibu Dorisin ya maksud saya itu menyampaikan Pikortim memperhatikan sedang banyak pioner yang langkahnya itu tidak seiring dengan Pikortim seperti itu. Jadi masalah KYC ataupun migrasi tetap jangan khawatir gitu, perlahan sih, bukan berarti nggak bakal migrasi ya, nggak, tetap migrasi cuman lagi susah gitu karena Pikortim meminimalisir untuk saat-saat sekarang ini kan lagi benar-benar genting lah ya gitu, karena kan udah proyeknya udah lama banget seperti itu dan lagi fokus di pembangunan yang lainnya ya, maksudnya pembangunan itu ya maksudnya fokus ke mungkin membangun ekosistem kan gitu, terus juga menyempurnakan banyak aplikasi seperti itu. Jadi buat tapi yang intinya sini, gini Mang Adun, intinya ya, kenapa sih kok sekarang ini agak sulit? Sebenarnya ini nggak sulit kalau kita ngikuti roadmap ya. Ini bukan sulit, ini hanya upaya Kortim untuk meningkatkan keamanan koin pioner, karena belakangan kan banyak pioner yang koinnya itu dicuri orang. Untuk meningkatkan, makanya di wallet P itu ada tulisan segarkan, itu menetralisir papan atau layar kunci, layar frasa sandi yang ada di wallet. Mungkin kemarin kita itu waktu nempelkan frasa sandi salah ambil, kita mau ngambil, yang kita ambil ternyata frasa sandinya istri atau anak. Atau mungkin kemarin itu kita nggak terlalu paham, kita nempelkan frasa sandi teman ke wallet kita. Untuk itu ini pemutihan lah istilahnya, pemutihan satu itu untuk membersihkan kotak tempat di mana frasa sandi ditempelkan. Terus itu nomor 3 itu untuk meningkatkan fungsi 2FA, keamanan 2 langkah. Karena ini nanti ke depan juga ini kita juga sedang memasuki fase migrasi kedua, di mana harapannya periode yang akan datang ini, dan ini sangat dekat sekali ya, udah waktunya udah dekat, jangan sampai ada pioner yang kehilangan koin, artinya dicuri orang. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah upaya untuk meningkatkan keamanan setiap pemilik akun, setiap pemilik koin, sehingga langkah-langkah 2FA itu dilakukan. Nah ini kalau kita kemarin itu ngikuti roadmap, panduan yang betul katanya Mang Adun tadi, menurut Dorisin banyak teman-teman yang tidak seiring dengan langkah-langkah Kortim, artinya tidak sesuai dengan roadmap gitu loh, petunjuknya tidak ngikuti karena mungkin komunitas mungkin ya. Nah itu tujuan intinya keamanan di situ, bukan mempersulit, enggak. Ini tujuannya untuk memaksimalkan keamanan koin juga akun pioner. Begitu Mang Adun. Oke, siap. Thank you Pak De atas klarifikasinya. Cakep. Jadi poinnya juga saya tangkap itu ada benarnya yang Pak De sampaikan, karena beberapa pioner yang kemarin sempat rame ya, itu daftar periksa mainnet nomor 3-nya Orange, terus juga saya sudah membuat Google Authenticator itu ya, verifikasi itu udah aktif, dan belum bahkan verifikasi email gitu kan, tapi sudah hijau kembali. Tapi beberapa pioners ada yang sudah aktifkan Google Authenticator, ada yang sudah verifikasi ke email, tapi ada yang masih orange. Itu di kolom komentar banyak banget sampai saya bingung balasinnya kan gitu. Nah ini juga jawaban dari Pak De bisa menjadi sebuah klarifikasi ya, bahwasanya opsi yang waktu beberapa hari lalu juga Bunda Noni sempat mengabarkan kepada saya itu opsi segarkan yang terbaru. Jadi bukan hanya sekedar untuk memperbarui informasi yang ada di P-Wallet saja,
gitu kan, yang termasuk tadi Pak De Prayit sampaikan seperti itu untuk meningkatkan atau bahasanya pemutihan gitu. Jadi buat semua pionir intinya ya jangan khawatir ya Pak De ya, itu masalah migrasi, hanya ingin memastikan saja keamanan. Karena apa? Dari obrolan Pak Andino Pak maksud saya, itu banyak banget akun pioners yang menempelkan frase sandi orang lain gitu. Itu ya banyak lah intinya yang sehingga bermasalah itu daftar periksa mainnet. Nah ini juga buat Pak Marzuki juga tetap waspada intinya ya, jangan masuk link-link atau iklan, itu banyak penipuan. Jadi tetap teredukasi, gabung di grup-grup Telegram yang betul-betul bisa dipercaya edukasinya seperti itu. Dan kalau tetap terhubung dengan Duta GCP, saya pastikan teredukasi dengan baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih buat Bunda Noni dan Pak De Prayit. Kembali, monggo. Thank you. Terima kasih banyak Mang Adon, Pak De, Pak Yangse ya. Kemarin kan teman-teman ada yang oren nomor 3. Nah, setelah nomor 3 itu oren, belum diapa-apain hijau kembali, itu tetap aja lakukan langkah-langkah untuk nempelkan frasa sandi di nomor 3. Itu biasanya nanti ketika di nomor 3 itu diklik, padahal hijau ini ya, diklik, itu tidak keluar kotak frasa sandi, sehingga kita tidak bisa nempelkan frasa sandi di sana. Yang keluar malah tulisan this step must be complete in the mining app. Artinya di langkah ini kita harus melengkapi pada mining app. Lah itu ada tulisan itu kan tidak ada kotak frasa sandi. Di bawah ada tulisan open mining app. Itu diklik aja. Open mining app diklik. Nah di situ baru keluar kotak frasa sandi. Kita tempelkan frasa sandi di sana, kita konfirmasikan, kemudian sidik jari kita konfirmasikan, selesai. Karena itu akan mempengaruhi migrasi nomor 9 nanti ke depan. Itu ada yang ditekan nomor 3 itu langsung keluar kotak frasa sandi kan. Ini enggak, keluar tulisan merah. Tulisan merah biasanya jangan menempel frasa sandi selain frasa sandi milik kita sendiri. Ini tulisannya beda. This step must be complete in the mining app. Nah itu yang dibawa open mining app, diklik baru keluar kotak. Karena ini nanti akan mengganggu migrasi di langkah 9-nya. Ternyata kita belum melakukan verifikasi sekaligus identifikasi sidik jari di nomor 3. Begitu, walaupun udah hijau ya. Itu informasinya. Oke, baik Pak De, terima kasih. Lagi yang mau dipertanyakan, kalau ada silakan. Mengenai wallet. Silakan Pak. Terima kasih Bu Duta. Saya mau tanya kepada Pak De mengenai dompet saya, wallet. Maksud saya mengenai wallet yang ada tulisan segarkan itu bagaimana? Apakah harus diklik atau bagaimana? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Pak De. Terima kasih. Mungkin Mang Adon atau mungkin Bunda Ani bisa jelaskan, saya masih di luar ini. Kehabisan rokok. Aduh, Ya, Mang Adon. Ayo. Silakan Adon, tolong beri edukasi mengenai hal yang saya sebutkan tadi. Oke, tadi sudah sih sama Pak Ade ya. Itu bisa dikatakan semacam pemutihan Pak yang itu. Karena kan yang menurut saya googling itu awalnya itu kan yang saya tahu gitu. Itu sekedar mengupdate informasi terbaru atau merefresh atau menyegarkan. Jadi barangkali gitu kan pioner itu kan ada bug atau ada informasi apa yang belum sempat tim perbarui di walletnya. Nah ketika klik untuk menyegarkan itu semua jadi baru, itu loh informasi yang ada di walletnya.
Tapi karena tadi Pak D Prayit menyampaikan itu semacam pemutihan gitu kan. Jadi ya itu lebih detail lagi kalau sama Pak D. Jadi baiknya nanti tunggu Pak D selesai beli rokok saja untuk lebih panjangnya mungkin pembahasannya seperti itu. Mang Adon, kira-kira itu ada pengaruhnya di jumlah koin yang ada atau gimana? Ya jelas tidak ada dong. Itu kan hanya sekedar refresh, itu kan banyak lah ya. Di kita juga setiap buka aplikasi apa itu bisa di refresh, misalkan kayak Facebook atau yang lain, bahkan yang sering mungkin menggunakan laptop itu ada sistem gitu. Itu untuk pembersihan gitu kan, kayak sampah-sampah, terus secara otomatis memperbarui informasi. Kalau masalah perubahan pada koin itu tidak ada. Itu jelas tidak ada, karena karena koin itu ya udah segitu, kecuali kalau ada migrasi atau ada transaksi seperti itu Pak, yang saya tahu. Oke, Mang Adon. Mungkin sedikit saya ilustrasikan ya. Mungkin teman-teman pernah melihat melukis di atas pasir kan ya. Melukis di atas pasir. Pernah. Misalnya kita nulis huruf A, B, C, D di atas pasir. Terus kemudian kita nulis 1, 2, 3 di atas huruf yang sudah kita tulis. Otomatis kan agak kacau itu kan. Terus lagi kita nulis lagi tulisan apa namanya, misalnya huruf yang lain. Tentunya itu semakin kacau, karena pada dasarnya munculnya gambar di layar kita yang dikatakan pixel, atau mungkin kalau di layar proyektor itu dinamakan lumen, itu kan terdiri dari titik-titik. Karena ini titik-titik, saya ilustrasikan kita melukis di atas pasir. Lah, menyegarkan ini yang tadinya sudah kacau balau ini kita ratakan lagi. Nah, jadi betul-betul mulus begitu loh. Kemungkinan kemarin kita itu ada kesalahan, menempelkan frasa sandi yang bukan miliknya, atau apa, salah ambil atau apa kan gitu. Nah, ini diputihkan, istilah yang disampaikan Mang Adon tadi. Seperti itu, menyegarkan. Oke, baik Pak D. Terima kasih. Terima kasih Pak Yangse ya. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Saya juga kadang sering lakukan itu kok. Koin tidak hilang, tidak masalah. Akun kita juga aman-aman. Begitu Pak Yangse. Jadi tidak masalah. Mungkin kita sering lakukan barter ya ke map of Pi kita. Kan banyak toh sering barter. Oh, ini kok lama sekali. Nanti kalau sudah kebuka saya sering refresh. Tidak apa-apa kok. Dari refresh dia. Itu aman. Begitu Pak Yangse.